Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Pak Estu selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah evaluasi media pembelajaran. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman yang semoga hari ini menyenangkan. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media audiovisual. Nah, kalau kemarin kan dari kelompok kemarin ada media audio nih, sekarang ada audiovisual. Nah, di kelompok kami terdapat beberapa anggota. Yang pertama ada Mbak Raisa Ginata ya, dengan nomor NIM terakhir 001. Selanjutnya ada Mbak Rigita dengan nomor NIM terakhir 006. Selanjutnya Mbak Intan dengan nomor NIM terakhir 024. Saya sendiri Mahkirta Dwi Arimita dengan nomor NIM 032, dan selanjutnya ada Mbak Putri Safira dengan nomor NIM 033, Mas Yuananda dengan nomor NIM 035, Mbak Rai Rahmadani Utami dengan nomor NIM 005, selanjutnya ada Mbak Mas Abdul Syidik dengan nomor NIM 4026, dan Mas Fajar, mahasiswa RPA. Nah, hari ini sebelum memasuki materi, tentu aja sebaiknya kita akan mengetahui dulu nih tentang pengertian media audiovisual. Nah, apa sih media audiovisual? Nah, hari ini bakal kita bahas mengenai jenis, komponen, dan sebagainya juga. Nah, yang pertama kita mengerti tentang pengertian dulu ya. Media audiovisual sendiri adalah media yang memiliki unsur suara dan juga unsur gambar. Nah, media audiovisual ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, uh, auditif atau yang didengar dan juga visual melihat. Nah, dengan menggunakan media audiovisual ini diharapkan nantinya tuh karena menggunakan dua jenis media dari dilihat ataupun didengar, pendengar atau pelihat atau pengguna media ini tuh bisa lebih paham lagi mengenai materi pembelajaran yang ada dalam media audiovisual ini. Nah, untuk selanjutnya nih, tentu aja dong dari pengertian ini pasti ada jenis-jenis medianya tuh apa aja. Nah, untuk jenis-jenisnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Rahmadani Utami. Maka dari itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya bisa diakses dengan jelas? Ya, terakses dengan jelas, Mbak. Nah, Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media audiovisual. Nah, di sini kita ada dua jenis media audiovisual secara garis besarnya ya teman-teman, yaitu ada diam dan gerak. Yang pertama, kita tentu akan belajar tentang jenis media audiovisual yang diam, yaitu ada dua pembagian lagi. Yang pertama ada film bingkai suara, bisa dilihat atau bahasa Inggrisnya itu adalah sound slide. Nah, film bingkai suara atau sound slide yaitu suatu film transparan yang berukuran 35 mm. Biasanya dibungkus bingkai berukuran 2 kali 2 inci terbuat dari karton atau plastik. Nah, di film Bingkai Suara terdapat program yang selesai dalam 1 menit. Namun ada juga yang berdurasi sekitar 1 jam atau bahkan lebih. Namun umumnya satu program film Bingkai Suara berkisar antara 10 sampai 30 menit saja. Jumlah gambar atau frame dalam satu program pun juga bervariasi. Ada yang 10 buah, tetapi ada juga yang sampai 160 buah atau lebih. Jadi teman-teman bisa lihat ya, sound slide atau film bingkai suara itu termasuk dalam media audiovisual diam. Bisa dilihat gambarnya ya. Kemudian yang kedua ada film rangkai suara. Tadi teman-teman ini seperti kamera zaman dulu ya. Kalau kita lihat kayak bioskop-bioskop zaman dulu kan atau layar tancap zaman dulu gitu kan. Nah, film rangkai suara yaitu adalah gambar pada film rangkai berurutan dan keduanya itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ukurannya pun sama dengan yang sebelumnya yaitu 35 mm. Jumlah gambar dalam satu roll film rangkai berkisar antara 50 sampai 75 gambar dengan panjang kurang lebih 100 sampai 130 tergantung pada isi film tersebut. Jadi bedanya kalau yang sound slide dengan film rangkai di sini kita menggunakan
roll film untuk film rangkai suara. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini eee, kita kembali ke zaman 90, 80-an, biasanya kalau memutar film kan menggunakan yang film rangkai suara itu. Bisa di-next. Nah, yang kedua itu adalah jenis media audiovisual gerak. Dan ini yang gerak teman-teman. Dan ini yang kita temui pada zaman sekarang. Yaitu ada film, video, dan televisi. Sebenarnya masih banyak media audiovisual gerak yang lain, tapi biasanya yang sering digunakan dalam pembelajaran itu adalah ketiga jenis ini. Yang pertama tentu ada film. Teman-teman tahu kan film itu apa? Eh, Yaitu media yang memiliki kemampuan cukup besar dalam membantu proses belajar mengajar. Film memiliki kecepatan gerak yang tinggi, sehingga memberikan efek visual kontinu. Media ini dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap juga. Terdapat 3 macam ukuran film, yaitu 8 mm, 16 mm, dan tentunya 35 mm. Film ini tentu kita udah familiar banget ya teman-teman, apalagi zaman sekarang yang banyak sekali hiburan-hiburan eh, ataupun pembelajaran yang menggunakan film sebagai media pembelajarannya. Nah, yang kedua ada video. Apa sih kenapa film dan video itu beda? Nah, di sini kita bahas video dalam konteks ini merupakan gambar bergerak yang disertai dengan unsur suara, dapat ditayangkan melalui medium video dan video compact disc (VCD). Program video yang disiarkan yang di broadcaster itu sering digunakan oleh lembaga pendidikan jarak jauh sebagai sarana penyampaian materi pembelajaran. Video dapat menyampaikan pesan yang bersifat fakta maupun fiktif, bersifat informatif, edukatif, maupun instruksi. Video memiliki beberapa fitur yang sangat bermanfaat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satu fitur adalah slow motion, di mana gerakan objek atau peristiwa tertentu yang berlangsung sangat cepat dapat diperlambat. Jadi mudah dipelajari oleh pembelajar. Nah, kenapa video bisa beda dengan film? Tentunya kalau film di sini kita kayak lebih ke bergerak yang sangat cepat gitu loh. Film itu kan biasanya kalau kita lihat ya film satu film gitu. Tapi kalau video uh, video bisa dipisah-pisah juga. Kalau film kan merupakan satu kesatuan. Kalau video itu bisa dipisah-pisah, bahkan bisa di itu tadi slow motion. Nah, yang terakhir adalah televisi. Tentu teman-teman sudah sangat familiar juga dengan televisi, yaitu media yang menyampaikan pesan pembelajaran secara audiovisual disertai unsur gerak. Televisi menjadi salah satu media yang dapat diakses oleh seluruh kalangan karena televisi telah menjamur di masyarakat. Bahkan sudah banyak sekali masyarakat yang memiliki televisi di rumahnya. Televisi tentu tidak hanya sebagai media hiburan saja, namun juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Contohnya kalau kita lihat dulu ada TVRI yang menayangkan video pembelajaran. Apalagi pas zaman COVID itu ada program pembelajaran dari TVRI, kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, di audio visual gerak ini tentu kayak nggak ada bedanya ya, karena semua itu kan kalau disatuin jadi video gitu. Tapi di sini ada 3 macam audio visual gerak yang digunakan untuk pembelajaran. Tentu teman-teman bisa mempelajari lagi di makalah kami. Begitu Mbak Mita penjelasan dari saya kembalikan ke Mbak Mita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ramadhani telah menyampaikan nih tentang jenis-jenis media audiovisual. Nah, tadi kita udah mempelajari nih tentang jenis-jenisnya media audiovisual dari yang biasanya dari zaman dulu, yang awal-awal dulu media audiovisual ini muncul, sampai saat ini nih yang sering kali kita gunakan seperti film, terus video dan juga televisi. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, kita bakal bahas tentang ciri-ciri media audiovisual. Nah, untuk materi ini bakal dijelaskan oleh Mas Juan. Oke, maka dari itu Mas Juan, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Mbak Mita. Yang selanjutnya ini adalah ciri-ciri dari masing-masing jenis media yang dijelaskan Mbak Rahmadani tadi. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ciri-ciri dari jenis-jenis media audio
ciri-ciri media audiovisual gerak. Yang pertama adalah unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang sama. Contohnya tadi adalah film, video, dan televisi. Video dan televisi sendiri memiliki ciri yang pertama adalah memperlihatkan gambar bergerak, memiliki FPS atau frame per second, dan memiliki pixel dan juga resolusi. Yang kedua ada menyampaikan suara seorang ahli sekaligus melihat penampilannya, seperti televisi yang menampilkan suara sekaligus orang yang menyampaikan. Yang ketiga ada menimbulkan kesan ruang dan waktu, maksudnya adalah terlihat nyata. Yang keempat ada menggambarkan suatu proses yang bisa berupa langkah-langkah atau prosedur. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari jenis media audiovisual diam. Yang pertama adalah mempunyai unsur suara dan unsur gambar yang berbeda seperti yang dijelaskan Mbak Rahmadani tadi. Contohnya adalah film Bingkai Suara yang unsur gambarnya sendiri bersumber dari slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Yang kedua, mudah dipersiapkan dan materinya mudah digunakan. Dan yang ketiga adalah fleksibel membuat perubahan-perubahan sementara penyajian berlangsung. Dan yang selanjutnya adalah meliputi kedua kemampuan jenis media, yaitu visual dan audio. Contohnya tadi adalah slide, yang ciri-cirinya adalah tadi sudah saya sebutkan film Bingkai Suara yang cirinya adalah unsur gambar dan unsur suaranya itu berbeda. Seperti itu Mbak Mita. Saya kembalikan ke Mbak Mita. Wah, makasih banget nih Mas Yuan. Udah jelasin ke kita semua bahwasanya ada ciri-ciri nih dari media audiovisual. Nah, untuk selanjutnya nih, kita bakal bahas nih tentang komponen dari media audiovisual. Nah, untuk materi ini bakal disampaikan oleh Mbak Putri Safira. Maka dari itu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen media pembelajaran audiovisual. Nah, telah kita ketahui bahwa media audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang dikombinasikan dengan kaset audio yang mempunyai unsur suara dan gambar yang bisa dilihat dan didengar. Nah, gambar yang disajikan adalah tayangan gambar bergerak, sedangkan suara yang dikeluarkan berdasarkan suara yang keluar dari gambar tersebut. Nah, media pembelajaran audiovisual memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah suara. Suara merupakan fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda atau getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Suara berhubungan erat dengan rasa mendengar. Suara biasanya merambat melalui udara. Dan untuk jenis suara terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu dialog, terdiri dari dialog yang berupa isyarat, gerakan-gerakan, atau perilaku, serta tidak ada aspek penekanan di dalamnya, atau yang biasa kita sebut dengan theatrical speech. Lalu ada dialog yang bersifat lisan, berupa dialog formal, yang biasa kita gunakan sehari-hari, dan biasa kita sebut textual speech, dan dialog yang tidak sepenuhnya didengar atau dipahami, seperti dialog yang didengar dari kejauhan, atau biasa kita sebut emanation speech. Lalu kategori suara yang kedua ada sound effect atau efek suara, merupakan suara yang tidak bersifat musikal atau dialog dan diciptakan untuk dimanipulasi sehingga memberikan sisi artistik, dramatis, ataupun aksen yang berbeda dari sebuah media audiovisual seperti efek suara langkah kaki, mesin kendaraan, dan lainnya. Kategori suara yang ketiga adalah musik, di mana musik merupakan ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian. Musik sendiri memiliki berbagai manfaat dari aspek teknis, estetika, serta emosi di dalam sebuah media audiovisual. Slide selanjutnya.
Komponen media pembelajaran audiovisual yang kedua adalah gambar. Nah, media gambar adalah suatu perantara pesan visual melalui gambar, simbol, titik, dan garis untuk memberi gambaran secara konkret dan jelas mengenai suatu materi, gagasan, ide, atau peristiwa. Media gambar dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang diimplementasikan secara virtual dalam wujud dua dimensi, contohnya seperti film, lukisan, slide, potret, dan lainnya. Gambar memberi pengarahan dan bayangan kepada peserta didik mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh pendidik. Materi yang didapat peserta didik akan lebih faktual dan mudah dipahami. Lalu media gambar yang banyak digunakan dalam pembelajaran, misalnya seperti foto, poster, kartun, bagan, diagram, grafik, peta, dan lina. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Mbak Mita. Wah, makasih banget nih Mbak Putri Safira udah jelasin ke kita tentang komponen media audiovisual. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang pengertian, terus jenis, ciri-ciri, komponen. Nah, untuk itu kita bakal tentunya ya, setiap media itu pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan media audiovisual. Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Mbak Intan. Maka dari itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita atas waktunya. Setelah mempelajari komponen media audiovisual, saya sekarang akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari media audiovisual secara umum. Yang pertama ada kelebihan dari media audiovisual. Yang pertama ada bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Dalam artian ini, bahan pembelajaran dapat lebih dipahami oleh para siswa dan juga memungkinkan para siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Yang kedua, proses mengajar akan lebih bervariasi dan juga tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh para guru. Nah, sehingga para siswa tidak akan bosan dan juga guru tidak akan kehabisan tenaganya. Apalagi jika ada guru yang mengajar pada setiap mata pelajaran dengan lebih banyak. Nah, yang ketiga yaitu ada siswa lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran. Sebab tidak hanya mendengarkan uraian para guru, tetapi juga melakukan aktivitas seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan juga lain-lainnya. Yang terakhir ada pengajaran. Pengajaran tersebut akan lebih menarik perhatian para siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Setelah kelebihan, yaitu ada beberapa kekurangan dari media audiovisual. Nah, yang pertama yaitu media audio ini lebih banyak menggunakan suara dan juga bahasa yang verbal. Hal ini dapat memungkinkan hanya dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan juga bahasa yang baik. Kelemahan yang kedua yaitu penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi para pendengarnya. Yang terakhir yaitu kurang mampunya penampilan detail dari objek yang disajikan secara lebih sempurna. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kelebihan dan juga kekurangan dari media audiovisual. Saya kembalikan kepada Mbak Mita. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Intan. Nah, kita udah belajar nih tentang kelebihan dan juga kekurangan. Nah, dari kelebihan kekurangan ini tentunya kita juga bisa mengambil lanjutannya masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu mengukur kelayakan media. Nah, untuk materi yang kali ini kita akan dengarkan penjelasannya dari Mbak Raisa Gina. Maka dari itu, Mbak Raisa Gina, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Mahkirta.
Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengukur kelayakan media, terutama media audiovisual. Nah, sebelum beranjak kepada apa saja aspek-aspek yang diukur kelayakannya dalam media, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya kelayakan itu dalam artian seperti apa. Nah, kalau misalnya kita tahu kelayakan ini berasal dari kata layak, yang mana kalau menurut KBBI itu artinya pantas atau patut. Jadi sebelum media tersebut digunakan atau sudah layak untuk digunakan oleh pengguna media nantinya, sasaran kita nantinya, sebelumnya harus diuji dulu, diukur dulu kelayakannya apakah sudah pantas atau patut, seperti itu. Nah, secara teoritis untuk menghasilkan sebuah media yang layak haruslah ditelaah oleh ahli media serta ahli materi. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai teknologi pendidikan dalam mengembangkan sebuah media tentunya nggak bekerja sendiri, tentunya harus bekerja sama dengan ahli materi juga ahli media seperti itu. Nah, dalam mengukur aspek-aspek ini kelayakan media terbagi atas dua aspek, yang mana yang pertama dari mengukur aspek materi, terus yang kedua mengukur aspek desain media. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu aspek-aspek apa saja yang ada di dalam atau yang diukur dalam materi, seperti itu. Materi di dalam media yang dikembangkan. Yang pertama ada aspek kualitas isi dan tujuan. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kualitas isi dan tujuan kan pasti cakupannya luas gitu ya. Jadi saya bagi aja di sini ada beberapa kriteria yang mana yang diuji di dalam aspek kualitas isi dan tujuan. Yang pertama ada ketepatan. Ketepatan di sini pastinya sebelum kita membuat media ada dilakukan analisis kebutuhan. Ketepatan di sini apakah media tersebut sudah tepat tujuannya atau fungsi dari media nanti yang akan dikeluarkan ini sudah sesuai dengan tujuan awal dikembangkannya sebuah media. Apakah sudah cocok dengan analisis kebutuhannya, seperti itu. Yang kedua ada kepentingan. Kepentingan di sini maksudnya dapat menunjang kegiatan proses belajar. Jangan malah kita menggunakan media tapi tidak cocok dengan analisis kebutuhannya, malah nantinya media tersebut tidak digunakan atau bahkan lebih parah malah mempersulit kegiatan proses belajar mengajar, seperti itu. Padahal media kan untuk untuk proses belajar mengajar tuh efektif gitu, tapi kok malah jadinya kalau misalnya mempersulit itu kan nggak benar gitu. Kemudian ada kelengkapan. Kelengkapan di sini karena kita membuatnya ini media audiovisual pembelajaran, jadi kita lihat terlebih dahulu komponen-komponen di dalamnya, seperti kompetensi dasarnya, pembahasan materi bahan ajarnya, kemudian evaluasi atau penilaian. Biasanya kalau misalnya sebuah media itu di akhir nanti ada disisipkan contoh soal sebagai tes atau evaluasi apakah sudah dimengerti atau belum, sudah mengukur pemahaman si penggunanya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada kesesuaian. Kesesuaian di sini kesesuaian dengan keadaan siswa. Apakah sudah cocok dengan kemampuan awal siswa? Jangan sampai kemampuan awal siswa sampai mana, tapi ternyata media atau materi yang kita sampaikan di dalam media ini tidak cocok dengan kemampuan awalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada aspek kualitas instruksional. Nah, dalam aspek kualitas instruksional di sini ada terbagi menjadi dua kriteria. Yang pertama memberi kesempatan untuk belajar. Pastinya dalam penggunaan media kan pasti berharap ada kegiatan belajar mandiri di dalamnya, seperti itu. Jadi media di sini yang media kita kembangkan ini harus memberikan kesempatan belajar bagi semua siswa, tidak hanya beberapa siswa yang bisa menikmatinya gitu. Jangan sampai beberapa siswa doang yang bisa makainya, yang lainnya nggak bisa gitu. Harus tepat sasarannya gitu. Kemudian yang kedua ada melihat pengaruh terhadap pengajarnya. Karena kan peran pengajar di sini juga penting ya dalam prosesnya. Maka selaku pengelola media dan penyampai materi di sini, pengajar kalau misalnya dilihat ternyata kurang kreatif dalam mengelola kelas dan mengajar, dibutuhkan media yang efektif mengatasi masalah tersebut. Jadi media ini digunakan untuk membantu si pengajar ini supaya dalam mengelola kelas dan mengajar lebih interaktif, seperti itu. Yang ketiga ada aspek konten, terbagi dari ada kriteria relevansi, di mana haruslah memiliki korelasi dengan program pembelajaran lainnya. Jangan sampai media digunakan tapi nggak ada kesinambungan antara program pembelajaran lainnya, seperti itu. Bisa next slide. Kemudian ada dari aspek desain media.
Halo, Mbak Mita. Nah, aspek desain media di sini terbagi atas 3 aspek juga seperti yang tadi, tapi di sini ada beberapa ada aspek lainnya atau kriteria di dalamnya. Yang pertama itu dalam aspek desain media, aspek kualitas teknis. Nah, aspek kualitas teknis di sini kita lihat dari desain medianya. Yang pertama ada keterbacaan. Sebagus apapun dan semenarik apapun media, misalnya banyak animasinya, tapi kalau misalnya nggak bisa dibaca, istilahnya font penggunaannya kurang atau nggak cocok sama si karakteristik siswa itu, maka kan malah menghambat pembelajaran seperti itu. Kemudian dilihat dari kemudahannya. Kemudahan di sini apakah media tersebut mampu dioperasikan dengan mudah atau baik oleh pengajar juga baik oleh siswa dalam kegiatan belajar mandiri maupun ketika di rumah. Kemudian kualitas tampilan atau tayangan dari mulai penggunaan font, penyajian paduan bahan animasi, tema, juga latar atau background media. Karena di sini kan dinilai dari desain. Yang keempat ada kualitas pengelolaan program, di mana dalam hal ini kemampuan pengajar menggunakan media saja. Jadi pengajar juga diajak untuk menjelaskan atau membuat siswa paham dalam mengoperasikan medianya, seperti itu. Yang kedua ada aspek desain interface. Nah, yang pertama dalam kriterianya ada visibility, yang mana adanya umpan balik sehingga media yang digunakan interaktif, seperti itu. Jadi medianya interaktif itu, jadi nggak cuma suruh baca atau suruh dengerin aja gitu. Kemudian alami dan logis sesuai realita di mana peran atau kalimat yang digunakan, pesan yang disampaikan itu harus alami dan logis. Kemudian yang ketiga ada kontrol, yakni kebebasan pengguna media untuk mengendalikan media seperti tombol keluar, seperti navigasi tombol-tombol seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada konsistensi. Jadi konsistensinya ini dengan standar yang disetujui secara umum. Kemudian ada mudah dikenali. Pesan di dalamnya itu mudah untuk diakses dan dimengerti, jangan sampai membulet gitu. Nah, yang keenam ada fleksibel dan efisien. Jadi media digunakan untuk memungkinkan pengguna media untuk tombol-tombol yang sudah tersedia gitu, disediakan. Yang terakhir ada aspek konten. Nah, dalam aspek konten ini relevansi ada kriterianya juga, yakni relevansi semua konten di dalamnya menarik dan hanya menampilkan pesan yang relevan dengan program pembelajaran yang dituju atau pembelajaran materinya di dalamnya seperti itu. Nah, kalau dalam mengukur kelayakan media di sini biasanya kita sering tahu ada menggunakan skala Likert atau Likert scale. Nah, itu biasanya kalau kita tahu ada 5 itu sangat layak atau 4 layak seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu kalau contohnya seperti itu. Dari saya mengukur kelayakan media cukup sampai di sini. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Mita. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Raisa. Oke, untuk selanjutnya nih, kita bakal mengukur tentang keefektifan media. Nah, tadi kan kelayakan nih. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tentang keefektifan media. Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Mbak Rikita. Nah, maka dari itu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Mahirta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengukur keefektifan media audiovisual. Jadi, efektivitas penggunaan media audiovisual merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan perantara nih yang dapat menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa. Lalu efektivitas pembelajaran juga dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor dari guru dan juga faktor dari pembelajar itu sendiri. Untuk faktor dari guru ini berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan pembelajaran berkenaan dengan keputusan yang diambil oleh guru di dalam mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Sedangkan faktor yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yaitu berupa konten atau isi pembelajaran, bahan ajar, perilaku guru, menstrukturkan pelajaran, siswa itu sendiri, durasi pembelajaran, lokasi pembelajaran, dan juga strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk itu, selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana keefektifan media audiovisual ini,
maka diperlukan pengukuran keefektifan media audiovisual nih. Nah, berikut ini merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengukur keefektifan media audiovisual. Yang pertama ada konten yang disajikan. Jadi dalam sebuah media audiovisual, terdapat konten pembelajaran yang menjadi bahan ajar pembelajaran. Nah, di dalam konten yang disajikan harus tepat sasaran nih. Bahasa yang digunakan juga harus membantu pemahaman siswanya. Lalu ada desain grafis. Dalam media audiovisual, ini identik dengan gambar dan suara, sehingga konten gambar sangat dinilai dan dilihat karena menunjang isi bahan ajar di dalam medianya. Juga perlu memperhatikan segi warna, layout atau tata letak elemen media, kejelasan teks, dan konteks yang tepat sasaran. Next, Mbak. Selanjutnya nih, untuk aspek-aspek yang perlu diperhatikan, ada suara. Jadi selain gambar, konten suara dalam media audiovisual juga sangat diperhatikan. Suara akan membantu dalam menjelaskan maksud dari visual yang ditampilkan. Jadi suara yang ditampilkan juga harus jelas dan intonasi yang tepat sesuai dengan sasaran media audiovisualnya. Penambahan konteks musik juga bisa ditambahkan nih untuk menambah kemenarikan suatu medianya. Terus yang terakhir ada mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi tingkat efektivitas media audiovisual ini diukur pula dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Karena media akan membantu siswa dalam pembelajaran dan dari pemahaman siswa yang baik, maka hasil belajar juga akan meningkat. Dengan bantuan audio dan visual yang menjadi satu kesatuan dalam media, maka akan meningkatkan konsentrasi siswa dan interaktivitas siswa dalam pembelajaran. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Mita. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rigita. Nah, dari tadi nih kita udah paham nih tentang pengertiannya, jenis-jenisnya juga udah, ciri-ciri udah, komponen udah, kelebihan kekurangan juga udah. Terus nih tadi yang udah disampaikan dari Mbak Raisa tentang mengukur kelayakan media, mulai dari bagaimana sih cara mengukurnya, terus apa aja sih yang diukur juga udah disampaikan oleh Mbak Raisa. Terus ada juga yang mengukur keefektifan media. Nah, udah juga disampaikan oleh Mbak Rigita. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah penerapan 9 peristiwa belajar Ganya. Nah, materi kali ini tentang pemanfaatan media audiovisual nih. Nah, materi kali ini akan disampaikan oleh Mas Abdul Sidik. Maka dari itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Mas Abdul Sidik, apakah berada di ruang Zoom? Sudah masuk belum ya suaranya? Sudah masuk, Mas Abdul. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Mahfirta atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan 9 peristiwa belajar Ganya dalam pemanfaatan media audiovisual. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa 9 peristiwa belajar Ganya itu meliputi yang pertama ada gain attention, informal, kemudian kedua ada informal learner objektif, kemudian yang ketiga ada stimulate recall of prior learning, kemudian yang keempat ada present stimulus material, yang kelima ada provide learner guidance, kemudian keenam ada elicit performance, kemudian 7 ada provide feedback, ke-8 ada assess performance, dan ke-9 ada enhance retention and transfer.
Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita menuju yang ke peristiwa yang pertama, yaitu gain attention atau tahap mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, pada tahap ini peserta didik ditarik perhatiannya ya agar berkonsentrasi pada pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, hal yang dapat dilakukan oleh pendidik pada tahap itu yaitu dengan menayangkan sebuah teaser atau cuplikan yang menarik dari media audio visual yang akan digunakan. Nah, audio visual tadi ada macam-macam ya bentuknya, ada video, animasi dan juga sebagainya sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Nah, dalam hal ini audiovisual perlu dirancang dengan baik agar menimbulkan daya tarik pada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu informal learner objective atau menyampaikan kepada peserta didik mengenai apa sih tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, dalam hal ini pendidik perlu memberikan pemaparan yang mengenai harapan apa sih yang akan dicapai dalam pembelajaran. Dalam hal ini media audiovisual dapat membantu menyampaikan maupun menjelaskan mengenai tujuan yang hendak dicapai sebelum pembelajaran dimulai, sehingga pendidik dalam hal ini tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar. Kemudian yang ketiga ada stimulate recall of prior learning atau merangsang pengetahuan sebelumnya. Nah, pada tahap ini peserta didik diminta untuk mengingat materi yang sudah dipelajari. Pendidik untuk memantik atau merangsang ya, pengetahuan sebelumnya dapat menayangkan media audiovisual terkait materi atau pengetahuan yang mungkin sudah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya dan meminta siswa untuk menjelaskan secara singkat mengenai cuplikan media audiovisual yang ditampilkan. Kemudian yang keempat ada present stimulus material atau menyampaikan isi materi. Pada tahap ini penyampaian materi perlu menggunakan strategi yang tepat agar pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. Namun di samping strategi, media yang digunakan yaitu media audiovisual juga digunakan untuk mempermudah atau memperlancar pencapaian dari tujuan pembelajaran dan kombinasi dan dalam hal ini kombinasi elemen audio dan juga visual akan mempermudah penyampaian materi dan juga penyusunan kombinasi elemen audio maupun visual juga harus dirancang dengan sesuai agar peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang kelima ada provide learner guidance atau memberikan panduan petunjuk belajar. Nah, pada tahap ini yaitu adalah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh peserta didik, yaitu menyimpan informasi dari short memory ke long term memory. Nah, dalam hal ini pendidik perlu memberikan pedoman untuk meluruskan kemungkinan adanya mispersepsi atau miskonsepsi dari peserta didik terkait materi yang disampaikan. Peran media audiovisual dalam hal ini yaitu mempermudah penyampaian poin penting atau inti dari materi yang disampaikan. Kemudian yang keenam ada elicit performance atau memberikan kesempatan untuk latihan. Nah, dalam hal ini kesempatan yang diberikan pada peserta didik yaitu yang tujuannya yaitu agar peserta didik itu aktif dalam belajar. Nah, skenario pembelajaran ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengkonfirmasi pemahaman yang benar dan juga melakukan pengulangan lebih lanjut dan juga meningkatkan kemungkinan retensi atau penguatan peserta didik. Dalam ini akan dilatih keterampilan
maupun perilaku baru dalam rangka internalisasi keterampilan dan juga pengetahuan baru. Kemudian yang ketujuh ada provide feedback, yaitu memberikan umpan balik. Dalam ini peserta didik akan berlatih mengenai keterampilan atau perilaku yang baru yang sangat penting untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan juga langsung terhadap kinerja mereka. Nah, umpan balik yang konstruktif teratur akan membantu untuk mempromosikan terus motivasi belajar dari peserta didik. Nah, umpan balik ini juga harus ditulis dengan cara ditulis dan membantu peserta didik memahami kesalahpahaman secara benar dan memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan mereka. Kemudian yang ke-8 adalah assess performance atau melakukan penilaian. Dalam hal ini, penilaian pembelajaran tidak hanya mengatur kemampuan belajar dari peserta didik, namun juga memberikan gambaran kepada pendidik untuk mengenali bagaimana sih titik kelemahan pada strategi belajar yang diterapkan, maupun juga kelemahan dari konten maupun aktivitas yang diberikan saat pembelajaran, maupun juga kelemahan dari media audiovisual itu sendiri. Kemudian yang ke-9 ada enhanced retention and transfer, atau mengembangkan dan juga mengungkapkan pengetahuan serta kemahiran pada peserta didik. Nah, dalam hal ini untuk membantu peserta didik mengembangkan keahlian, ya mereka harus mampu menginternalisasi pengetahuan atau kemampuan serta menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang baru diperoleh dalam situasi baru, sehingga akan mendorong transfer belajar dengan pekerjaan. Demikian tadi 9 harapan peristiwa belajarkannya dalam pemanfaatan media audiovisual yang saya sampaikan. Waktu tempat saya memberikan ke Mbak Mahir. Baik, terima kasih Mas Abdul Siddiq sudah menjelaskan nih banyak banget tentang penerapan dari 9 peristiwa belajarnya tentang pemanfaatan media audiovisual. Nah, untuk selanjutnya, materi kita sudah selesai nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih dari presentasi kali ini, ada beberapa hal yang masih kurang paham ataupun ada beberapa hal menyangkut materi kita hari ini, bisa banget nih teman-teman bertanya dalam kolom Bismart ataupun dalam kolom komentar YouTube. Tapi sebaiknya lebih baik diskusi di Bismart sih, teman-teman, biar kita bisa mengaktifkan Bismart kita bersama-sama. Nah, dari kami, kelompok 4, mohon maaf sebesar-besarnya bila mana dalam presentasi kali ini kita banyak salah dan juga kekurangan dari materi kami. Nah, untuk teman-teman, bisa banget nih untuk materi-materinya bisa dilihat lagi atau diulang lagi videonya, ataupun bisa teman-teman membaca makalah dari kelompok kami yang sudah kami kirimkan di Bismart. Seperti itu, teman-teman. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan presentasi kami sampai akhir. Kiranya dari kami banyak salah maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.